Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 4 yang beranggotakan Diah Sabrina Sonya Pambudi, Wijanatin Aliyah, dan saya, Indah Nur Aini S. akan membahas materi mengenai perkembangan sosio-emosional di masa dewasa awal. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah rentang perkembangan manusia 2 dengan dosen pengampu, Bapak Junaidi S. Pesi, M.Pesi Psikolog. Berikut videonya. Perkembangan sosio-emosional di masa dewasa awal. Awal dewasa merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan kemasaan mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa awal saat menginjak usia 21 sampai 21 tahun yang dikatakan oleh Santrok 2011 bahwa masa dewasa awal adalah istilah yang kini digunakan untuk menunjukkan masa transisi dari masa remaja menuju dewasa. Rentang usia ini berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun. Masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksploitasi. Ciri-ciri dewasa menurut Anderson. Dalam Mapire ada beberapa ciri-ciri orang dewasa awal. A. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Minat atau matang berorientasi pada tugas yang dikerjakan dan tidak condong pada perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. B. Tujuan yang jelas dan kebiasaan yang efisien. Seseorang yang matang melihat tujuan yang diinginkan dicapainya secara jelas dan tujuan itu dapat mendefinisikannya secara cermat dan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, serta bekerja secara terbimbing menuju arahnya. C. Mengendalikan perasaan pribadi. Seseorang yang matang dapat menyetir perasaan-perasaan sendiri yang tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya dalam mengerjakan sesuatu atau menghadapkan dengan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan pula perasaan-perasaan orang lain. Keobjektivitasan orang matang memiliki sikap objektivitas, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Menerima kritik dan saran. Orang matang memiliki kemauan yang realistis, paham bahwa dirinya tidak selalu benar, sehingga terbuka terhadap kritik-kritik dan saran-saran orang lain demi peningkatan dirinya. Penanggung-jawaban terhadap usaha pribadi. Orang yang matang mau memberi kesempatan pada orang lain untuk membantu usaha-usahanya untuk mencapai tujuan. G. Penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosi berkisar sekitar integritas yang adaptif dari pengalaman emosional ke dalam hidup sehari-hari yang memuaskan serta realisasi yang berhasil dengan orang lain. 20 tahun pertama dalam kehidupan bisa memprediksi kehidupan sosial emosi pada dewasa awal. Pengalaman di masa dewasa awal penting untuk menentukan bagaimana jadinya individu di kemudian hari. Temperamen merupakan gaya perilaku dan karakteristik respons emosional yang sifatnya individu. Pada masa dewasa awal, sebagian besar individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka suka lebih mempertanggungjawabkan dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Kekangan atau inhibition. Individu yang memiliki temperamen yang terkekang di masa kanak-kanak cenderung kurang dapat bersikap agresif atau memperoleh dukungan sosial dan kecenderungan terlambat memasuki jalur kerja yang stabil di masa dewasa. 3. Kelekatan orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang aman dalam relasi romantisnya dengan pasangannya cenderung memiliki kelekatan yang aman pula dengan orang tua atau
pengasuhnya di masa kanak-kanak. Meskipun demikian, dalam studi longitudinal lainnya, kaitannya antara gaya kelekatan awal dengan gaya kelekatan di masa selanjutnya diperlemah oleh pengalaman yang menekan dan sangat merugikan, seperti kematian atau ketidakstabilan pengasuh. Baik, selanjutnya ada gaya kelekatan. Gaya kelekatan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gaya kelekatan yang aman, gaya kelekatan yang menghindar, dan gaya kelekatan yang cemas. Selanjutnya ada ketertarikan. Ketertarikan, orang tertarik dengan orang lain yang memiliki sikap, nilai, dan gaya hidup yang sama karena adanya validasi konsensual sikap dan nilai. Kita memperoleh dukungan jika sikap orang lain dan orang tersebut, orang lain juga sama dengan kita. Nah, selanjutnya ada cinta dan hubungan dekat. Nah, bentuk-bentuk cinta terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cinta romantis. Cinta bergairah atau eros, seksualitas dan gairah yang kuat, di mana kedua hal ini sering menonjol di awal relasi cinta, mengandung berbagai emosi yang saling bercampur baur secara kompleks seperti ketakutan, kemarahan, hasrat seksual, kegembiraan, dan cemburu. Selanjutnya ada cinta efektif. Cinta karena kedekatan. Tipe cinta yang terjadi ketika seseorang menginginkan seseorang berada di dekatnya dan memilih untuk efektif, mendalam, dan perhatian terhadap orang itu. Cinta yang sempurna atau consummate love melibatkan ketiga dimensi gairah, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Selanjutnya ada berakhirnya percintaan. Berakhirnya percintaan, cinta yang tidak terbalas mengakibatkan depresi, pikiran obsesif, disfungsi seksual, ketidakmampuan bekerja secara efektif, kesulitan menjalin relasi terhadap teman baru, dan menghukum dirinya sendiri. Selanjutnya ada persahabatan. Oke, di sini ada persahabatan. Masa dewasa memberikan kesempatan untuk menjalin persahabatan baru ketika individu pindah ke hubungan persahabatan baru di lingkungan tempat tinggal ataupun kerja mereka. Selanjutnya ada perkawinan dan keluarga. Melestarikan pernikahan. Dalam risetnya, Gottman Sontag 2011 telah menemukan 7 prinsip yang menentukan apakah pernikahan akan lanjut atau lestari atau tidak gitu kan. Nah, yang pertama ada membuat peta cinta. Nah, memilih kasih sayang dan kekaguman, mengarahkan diri pada pasangan bukan berpaling darinya, memberikan pasangan mempengaruhi Anda, memecahkan konflik-konflik yang ada yang dapat dipecahkan, mengatasi jalan buntu atau gridlock, dan ada menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa. Selanjutnya menjadi orang tua. Pengasuh menuntut sejumlah keterampilan interpersonal dan keterlibatan emosional. Sebagian besar orang tua mempelajari pihak pengasuhan dari orang tuanya sendiri. Praktik yang baik maupun yang kurang baik masih terus dipertahankan. Menghadapi perceraian secara psikologis, karakteristik paling umum yang paling banyak ditemui pada orang dewasa yang bercerai adalah bahwa mereka menjadi sulit mempercayai dan menjalin relasi romantis dengan orang lain. Dan yang terakhir ada keragaman gaya hidup. Orang dewasa hidup sendiri. Kini hidup sendirian telah menjadi gaya hidup yang semakin banyak dijumpai. Salah satu keuntungan dari hidup sendiri adalah adanya otonomi. Tantangan yang dihadapi oleh orang dewasa yang hidup sendiri biasanya berkaitan dengan keintiman, kesepian, dan menentukan identitas yang positif di tengah masyarakat yang berorientasi pada perkawinan. Kohabitasi pada orang dewasa. Kohabitasi mengacu pada hidup bersama dan melakukan hubungan seksual meskipun tidak menikah. Sejumlah pasangan memandang kohabitasi bukan sebagai pendahuluan pernikahan, namun sebagai sebuah gaya hidup. Selanjutnya, orang dewasa yang menikah. Keuntungan pernikahan yaitu tercapainya kesehatan fisik, mental yang lebih baik,
dan kehidupan yang lebih panjang. Orang dewasa yang bercerai. Perceraian lebih banyak dialami oleh kelompok tertentu, yaitu menikah di usia muda, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah, tidak memiliki afiliasi religius, memiliki orang tua yang bercerai, dan memiliki bayi sebelum menikah. Orang dewasa yang menikah lagi. Ketika orang dewasa menikah lagi, orang dewasa pria cenderung melakukannya lebih cepat dibanding orang dewasa wanita. Pasangan yang menikah lagi lebih tidak stabil dibandingkan pernikahan pertama dan lebih besar kemungkinannya untuk bercerai, khususnya di tahun-tahun pertama setelah pernikahan lagi. Selanjutnya, orang dewasa gay dan lesbian. Relasi antara gay dan lesbian itu serupa dalam hal kepuasan, cinta, kegembiraan, dan konflik yang mereka alami. Dengan relasi heteroseksual sebagai contoh, seperti halnya pasangan heteroseksual, pasangan gay dan lesbian perlu menemukan keseimbangan antara cinta romantis, afeksi, otonomi, dan kesetaraan yang dapat diterima oleh keduanya. Keintiman, keterbukaan diri, self-disclosure, dan berbagai pikiran-pikiran personal merupakan tanda keintiman. Menurut Erikson, di awal masa dewasa, individu memasuki tahap ke-6 keintiman versus isolasi. Erikson mendeskripsikan keintiman sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam diri orang lain. Keintiman juga membutuhkan komitmen terhadap orang lain. Jika seseorang gagal mengembangkan relasi yang intim di masa dewasa awal, maka ia akan mengalami isolasi. Kemandirian dan gender dan komunikasi. Masalah komunikasi antara pria dan wanita sebagian disebabkan oleh perbedaan cara berkomunikasi yang mereka pilih. Tannen membedakan antara percakapan untuk membina hubungan, report talk, dari percakapan untuk memberikan laporan, report talk. Rapport talk merupakan bahasa percakapan, cara menjalin hubungan, dan bernegosiasi, cenderung lebih disukai oleh wanita. Report talk, percakapan yang disusun untuk membagikan informasi, termasuk bicara di depan khalayak atau public speaking, cenderung lebih disukai oleh pria. Perkembangan wanita, relasi, dan membina hubungan dengan orang lain merupakan hal yang sangat bernilai bagi wanita. Menurut Miller, wanita seringkali mencoba berinteraksi dengan orang lain melalui cara yang membantu perkembangan seseorang di berbagai dimensi, seperti emosional, intelektual, dan sosial. Wanita lebih berorientasi pada relasi. Perkembangan pria. Menurut pandangan ketegangan peran yang dikemukakan oleh Joseph Clark, ada beberapa bidang di mana peran pria dapat menimbulkan ketegangan. Yang pertama, kesehatan. Jumlah pria yang mengalami gangguan terkait dengan stres, ketergantungan alkohol, kecelakaan mobil, dan bunuh diri lebih banyak dibandingkan wanita. Relasi pria-wanita. Pria seringkali diharapkan memiliki sifat dominan, sangat kuat, agresif, dan seharusnya mengontrol wanita. Relasi pria-pria, ada begitu banyak pria yang memiliki interaksi yang terlalu sedikit dengan ayahnya. Sifat mengasuh dan peka terhadap orang lain dianggap sebagai aspek dari peran sebagai wanita. Namun, semua aspek mengenai peran pria ini mengakibatkan pria kurang kuat dalam mengembangkan hubungan emosi yang positif dengan pria lain. Kontinuitas dan diskontinuitas. Semakin pendek waktu interval di masa kita mengukur kepribadian, semakin besar kontinuitas yang kita temukan. 20 tahun pertama adalah penting untuk meramalkan kepribadian orang dewasa. Tetapi juga pengalaman yang terus berlangsung pada masa-masa dewasa, 5 tahun pertama adalah titik sekuat yang dipercayai oleh Freud dalam menentukan kepribadian orang dewasa.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dan penulisan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.